2021. Sedikit trivia nih, Sotomo. Tahu nggak sih kalau hari ini, 2 Oktober ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Karena itu, saya dan pengisi acara hari ini pun menggunakan batik. Untuk apa? Untuk mengapresiasi warisan budaya Indonesia tercinta. Nah, Isotomo, boleh saya jelasin dulu. Kenapa sih saya menyapa teman-teman semua dengan Isotomo? Jadi, Isotomo itu adalah gabungan dari Iso Jepang dan Tomodachi. Yang dalam bahasa Jepang artinya adalah teman. Jadi, teman-teman Iso Recording Jepang, in progress. Isotomo. Jadi, mulai sekarang saya akan menyapa teman-teman semua dengan sebutan Isotomo ya. Oke? Nah, oke Isotomo, sebelum kita masuk ke materi, saya mau jelasin dulu nih. Hari ini kita akan ngapain aja sih? Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan belajar bahasa Jepang dong tentunya. Nah, setelah Sensei memberikan pemaparan, Isotomo diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi Q&A. Setelah itu, untuk refreshing nih, kita akan ngobrol bareng narasumber seputar hal-hal yang menarik tentang Jepang. Lalu akan ditutup dengan kuis dengan total hadiah Rp500.000 di setiap pertemuan. Nah, baik banget ya Iso Jepang. Selain sharing ilmu secara cuma-cuma nih, dan juga bagi-bagi hadiah pula. Jadi dapat ilmu, dapat hadiah pula. Dan di sesi kuis nanti nih, jadi ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini seputar materi pembelajaran hari ini dan sesi talk show. Jadi, kalau mau menangin kuisnya nih, Isotomo harus fokus ya. Perhatiin banget materi online kelas kita hari ini dari awal sampai akhir. Sejak 2019, Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui program visa Specified Skilled Worker atau Tokutei Gino untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dan berkualitas di 14 bidang industri pekerjaan. Dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang berbakat, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan karir secara global. Tak bisa dipungkiri bahwa para calon tenaga kerja ini memiliki kendala perbedaan bahasa dan budaya. ISO hadir sebagai pusat standarisasi dan penyedia kurikulum pelatihan bahasa Jepang dengan melakukan standarisasi kurikulum, program kelas, dan pengajar yang direplika dan dikerjasamakan dengan lembaga vokasi seperti LPK dan BLK komunitas di wilayah Indonesia. Bersama-sama, kami memperluas kesempatan bagi masyarakat muda Indonesia untuk menambah ilmu, pengalaman, dan menjadi tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan siap bekerja di Jepang. ISO memiliki program kelas yang dirancang untuk persiapan mengikuti program Tokutei Gino dalam waktu yang singkat. Dimulai dari pelatihan dasar bahasa dan budaya di negara Jepang, bimbingan ujian CF Test Level A2, sampai pelatihan skill test Tokutei Gino, melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Jepang sesuai standar yang diberlakukan oleh perusahaan penerima. Program kelas ISO didasari dengan 3 nilai utama: intelligent, skill, dan power. ISO percaya bahwa wawasan luas, keterampilan tinggi, serta jiwa dan raga yang kuat dibalut dengan usaha yang gigih adalah kunci utama dalam menuju keberhasilan. Dengan bekerja di Jepang, para pekerja... Hai Isotomo, balik lagi dengan saya Gita Hapsari dan sekarang sesuai janji saya kita akan masuk ke sesi Pecha Kucha Iso. Nah, Pecha Kucha Iso ini adalah segmen bincang-bincang yang akan membahas dari A sampai Z hal-hal yang menarik tentang Jepang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Direktur ISO Jepang, Bapak Gegi Hartoyo. Ahayo Gegi-san, o genki desu ka? Genki desu. Nah, setelah saya perkenalkan nih, jadi ini saya panggilnya Gegi-san aja ya. Gegi-san mungkin pertama-tama bisa dijelasin nggak sih ini yang ada di logo kita ini, ISO, penyebutannya ini sebenarnya benar nggak sih ISO atau ISO? Terus apa sih filosofi dibalik nama ISO Jepang ini? ISO. ISO ya? Ya, jadi gini Mbak. Tadi sudah diperkenalkan. Jadi gini, memang dari
mungkin dari 10 orang yang menyebut ISO itu 3 orang atau sampai 4 orang itu menyebutnya ISO. ISO. Itu sih sebetulnya tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, karena pelafalan ini yang sebenarnya itu adalah ISO. ISO sendiri itu kita ambil dari bahasa Jawa sebenarnya. Bahasa Jawa artinya bisa. Nah, Mbak kayak gitu orang Jawa juga. Orang Jawa. ISO sitik-sitik gitu. ISO sitik-sitik. Ya, kita ambil memang itu dari bahasa Jawa yang artinya bisa. Jadi itu kalau di Kirata atau apa namanya di filosofis itu kita mencerminkan optimisme kita, mencerminkan optimisme kami bahwa kami bisa, kami akan bisa dan kami pasti bisa. Itu gitu ya. ISO itu di bahasa Jawa. Di bahasa Jawa. Tapi ini entah kebetulan atau memang sudah berjodoh. Wah, berat nih jodoh. Ternyata di Jepang itu juga ada satu kata yang pelafalan dan hurufnya hampir sama, Mbak. Itu namanya katanya ISO. ISO itu ejaannya ISSHO. Nah, itu artinya bersama. Artinya bersama-sama. Nah, itu juga kami jadikan filosofis juga bahwa ISO ini semangat kami itu semangat kebersamaan kami itu mendasari landasan kami itu semangat kebersamaan gitu. Maksudnya begitu. Jadi semangat kami untuk bekerja sama, untuk sama-sama bekerja, yang jadi kalau ini kan kalau kita kerja bareng sama bareng-bareng kerja enak kan ya. Ini kayak gini lah, kayak filosofi sapu lidi nih. Sapu lidi, Mbak tahu kan sapu lidi itu kalau cuma satu batang apa sih artinya gitu? Nggak bisa, nepok nyamuk sama lalat aja tuh nggak mati kayaknya ya. Iya, paling buat apa? Patahin buat nyolok apa gitu. Iya, buat ini bikin botok, pepes gitu ya. Gitu. Nah, cuman kalau si lidi ini kita gabungkan satu sehingga bersama-sama menjadi satu ikatan. Nah, itu fungsinya akan lebih bermanfaat. Gitu. Wah, keren jadi, banget. Kalau disimpulkan itu ya dengan semangat kebersamaan, dengan kerjasama dan sama-sama bekerja, kita yakin kita pasti bisa. Kita akan bisa untuk mencapai satu tujuan yang kita cita-cita. Wah, dari filosofi di balik namanya aja udah keren banget ya. Secara gampangnya aja dalam banget, so sweet gitu ya. Kalau ISO dalam bahasa Jepang ini bersama. Kalau bahasa Jawa ISO itu bisa. Jadi kalau digabung ya bersama kita bisa. Gitu ya Gegisang ya. Keren banget. Terus cerita di balik berdirinya ISO Jepang ini awalnya gimana sih Gegisang? Jadi sedih lama kalau diceritain. Wah, jangan nangis dong. Ini bukan jalinan kasih gitu ya. Gimana ceritanya memang? Jadi sebetulnya ceritanya kita melihat, memang ceritanya sedih, Mbak. Jadi ceritanya kita memang melihat dari fenomena yang terjadi di dunia sekarang. Kita lihat fenomena di Jepang, terutama nih ya. Kita lihat fenomena di Jepang. Ini saya baru tahu juga nih ada namanya fenomena Shoshika. Shoshika? Apa itu Shoshika? Itu fenomena fenomena minimnya angka kelahiran. Nah, itu Jepang mengalami krisis itu. Kurangnya angka kelahiran itu banyak faktor penyebabnya. Ada dari tingkat kesuburannya, kemudian ada dari budaya atau apalah itulah. Intinya mereka itu sangat sulit sekali untuk melakukan menikah dan punya anak gitu ya. Menikah dan punya anak. Jadi lebih baik gue jomblo deh gitu. Oh gitu. Entahlah kenapa itu. Kalau di Indonesia jomblo dicengin nih, kalau di sana justru mau pada jomblo ya. Itulah perbedaannya. Ini kan kalau di kita beda ya. Kemarin saya dengar berita di TV itu kan PPKM udah mulai dilonggarin. Anak sekolah boleh masuk. Nah, ternyata katanya di beberapa sekolah itu ada anak SMA yang siswanya mengundurkan diri. Kenapa? Menikah. Inilah ya.
Jadi mungkin kalau di Indonesia tiap lebaran gitu kan ditanya kapan nikah. Kalau di Jepang beda ya. Nggak mau nikah mau jomblo aja gitu. Mau, gitu. Iya. Nah ini dia yang bikin populasi Jepang ini malah minus ya. Malah minus. Jadi Jepang itu mencapai puncak populasinya itu di tahun 2010. Itu mereka hanya cuma di atas 128 jutaan jiwa. Nah, kemarin dirilis di tahun 2010, dirilis di tahun 2000, kemarin 2019 itu hanya tercatat sebanyak 125 juta, Mbak. Penurunan yang cukup signifikan selama kurang lebih 10 tahun ya. 3 juta jiwa itu berkurangnya penduduk Jepang itu. Nah, malah PBB itu memperkirakan di tahun 2065 ke depan itu kalau misalkan masih kita bisa menyaksikan penduduk Jepang itu mungkin hanya sekitar 28 juta jiwa saja. 28 juta itu bahkan cuma mungkin 2 kali lipatnya penduduk DKI Jakarta dong ya. Wow, dikit banget dan dengan wilayahnya seluas itu 300.000 kilometer persegi. Kalau mereka nggak melakukan tindakan apa-apa buat menutup jumlah populasi ini. Oke. Nah, itu dengan berkurangnya penduduk, jadi otomatis kan angkatan kerja, kurangnya angka kelahiran, otomatis kan generasi mudanya tuh agak berkurang. Jadi di sana itu untuk usia angkatan kerja itu sangat minim. Jadi banyaknya yang muda keburu tua, yang bayi nggak ada karena kurangnya angka kelahiran. Nah, itulah yang menyebabkan itu tadi yang namanya fenomena Soshika itu. Soshika. Nah, itu intinya dengan melambatnya regenerasi di sana itu Jepang itu memiliki kekurangan angkatan kerja. Sedih kan? Sedih pasti. Sepi jadi ya kota-kota tuh. Datang krik-krik kayak mungkin kalau kita dulu nonton film apa sih yang Will Smith itu yang manusia terakhir di bumi itu. Lupa namanya. Jadi serem juga ya. Agak serem juga. Nah, untuk mengatasi hal itu memang karena Jepang kan kita tahu ya, dia sebagai negara maju, negara industri yang dia tidak mau dong industrinya hancur gara-gara negaranya bukan maju malah jadi mundur gara-gara penduduknya ngejomblo. Penduduknya malah milih ngejomblo gitu ya. Gitu. Jadi ya mereka nggak mau dengan kemunduran itu yang akhirnya pada tahun 2019 kemarin pihak Jepang itu membuka kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke negara Jepang, bekerja di sana melalui visa kerja. Atau visa kerja atau visa Tokutegino atau lebih populernya lagi dengan sebutan SSW, Specified Skill Worker. Pekerja berketerampilan khusus. Bukan berkebutuhan khusus. Berketerampilan khusus. Nah, itu lumayan banyak, Mbak. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu sekitar 345.140 orang kebutuhannya. Banyak ya? Banyak sekali. Dan itu dibagi ke dalam 14 sektor bidang pekerjaan. Tapi 14 sektor bidang pekerjaan ini semuanya formal. Jadi bukan non formal ya untuk Jepang ini ya. Untuk Jepang ini semuanya formal. Nah, yaitu itu fenomena yang pertama. Nah, itu kita jadikan peluang. Kenapa? Karena kita tahu lah di Indonesia. Saya dulu tahun berapa ya? Saya masih kecil itu dengar lagunya Bang Haji. Sorry nih untuk kecil nih tahun berapa ya? Kan kita beda angkatan. Baru kemarin. Saya baru lulus SMA itu tahun 2015 sebenarnya. Oh, masih kuliah toh. Iya. Nah, lagunya kenapa ini? Kan tahun berapa ya itu ya? Ada ini saya belum paham sensus penduduk kan. Tapi dari lagunya Bang Haji itu ketahuan 185 juta. Ketahuan umurnya.
Jadi ini banyak banget ya pokoknya penduduk Indonesia. 185 juta itu tahun berapa? Sekarang ini 2021 itu sudah tercatat 127 jutaan jiwa. Berarti naiknya sekitar 100 juta. Penduduk itu dalam kurun durasi waktu mungkin 10 sampai 20 tahun ke belakang. Sekarang 200 juta. 272 kan. Dulu kan 185 tuh lagunya Bang Haji. Nah, sekarang 272. Nah, coba tuh matematikanya gimana tuh? Pokoknya selisihnya 100 juta penduduk yang bertambah. Berarti kan kita mah negaranya memang negara subur. Negaranya negara subur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cuman ada fenomena juga di kita. Jadi dengan banyaknya penduduk, ya otomatis kelahirannya banyak, angkatan mudanya banyak, angkatan tuanya pun banyak. Nah, berarti kita bisa saling mengisi dong, Ci. Nah, itu dia. Dari Indonesia dan Jepang maksudnya. Nah, itu dari tadi Iso masih duduk. Oke. Tadi kan nanya kapan gimana? Berdirinya. Nah, dari sini Iso berdiri. Oke. Iso berdirinya tuh di sini, Mbak. Jadi melihat dua fenomena ini, Iso melihat peluang bahwa kita bisa nih mentransfer angkatan kerja di Indonesia yang notabene ya, angkatan kerjanya banyak, sementara jumlah lapangan pekerjaannya yang terbatas. Itu kan sudah jadi gap gitu ya, permasalahan klasik lah. Selalu setiap tahun itu masalah pengangguran lagi. Nah, itu tercatat juga di BPS nih, Badan Pusat Statistik, per Februari 2021 itu ada sekitar 8.750 orang. 8 juta yang menganggur. Itu mungkin salah satunya adalah dampak dari pandemi. Nah, itu kan cukup lumayan besar. Nah, kita ini dari situ ya, kita bisa nih mentransfer angkatan kerja kita ke negara Jepang. Nah, cuman untuk pergi ke Jepang itu, untuk bekerja di Jepang itu memang tidak bisa langsung saya nulis CV kirim ke Jepang berangkat. Itu nggak bisa, tapi ada proses. Nah, ISO inilah yang memproses. Kami di sini melakukan pelatihan dan pendidikan tentang bahasa Jepang, tentang kebudayaan, tentang pengetahuan segala sesuatu yang diperlukan untuk bekerja di Jepang. Nah, kurang lebih cikal bakalnya mungkin dari situ. Oke, jadi niatnya yang sangat mulia ya, saling mengisi. Jepang butuh angkatan kerja, betul. Kita punya angkatan kerja banyak, dan ini juga otomatis membantu angkatan muda atau angkatan kerja yang produktif di Indonesia untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik gitulah ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi ya ISO itu juga selain tadi ISO itu bisa, ISO itu kalau di kasusnya ini mungkin bisa jadi satu akronim, ISO is a solution. Boleh dicatat nanti ya sekali. Itu baru kepikiran. Iya, baru kepikiran. Luar biasa ini, ide yang brilian sekali gitu ya. Terus nanti di ISO Jepang ini belajarnya berapa lama nih, Gegi-san? Terus apa aja yang dipelajari? Di ISO Jepang itu kita pendidikan untuk bahasa Jepang dasar itu di sekitar 3 bulan. 3 bulan dengan target kita untuk targetnya ke sertifikasi JFTS A2 atau setara dengan N4. Karena untuk program kerja ke Jepang itu salah satu persyaratan mutlak itu mereka harus memiliki sertifikasi JFT A2 ini. Ini sertifikasi bisa bahasa Jepang gitu, kayak TOEFL-nya bahasa Jepang gitu lah ya. Jadi standarisasi bahasanya itu minimal harus sekian gitu. Nah, ya kalau nggak nanti di sana pakai bahasa isyarat atau bahasa kalbu ntar ya, atau bahasa isyarat atau bahasa kalbu sih ya, telepati. Nah itu jadi ya memang untuk Jepang itu beda dengan negara-negara lain. Kalau negara lain mungkin ada yang pokoknya asal siap tenaga, kuat fisik, berangkat. Gitu. Nah kalau Jepang enggak. Jadi mereka memang harus punya standarisasi bahasa dan standarisasi di tadi itu karena specified skill worker dan dia harus mempunyai sertifikasi skill juga. Oh gitu. Nah skillnya itu dia terbagi dari ke 14 bidang. Bidangnya banyak, kaigo, ada akomodasi, ada di industri elektronik, industri perikanan, banyak lah pokoknya ada 14 bidang pekerjaan. Dan ini bisa milih bidangnya apa sesuai dengan minat kita. Sesuai dengan minat kita. Sesuai dengan minat kita dan
itu apa maksudnya kalau misalkan dulu kita misalkan bidangnya waktu sekolah misalkan kita di elektro nih gitu. Tiba-tiba ada kesempatan untuk di perikanan. Itu bisa, Mas. Maksudnya tidak selalu backgroundnya ke belakang harus. Dulu dari kita mau ngejar pertanian misalkan backgroundnya harus punya dasar petani dulu. Pokoknya sesuai minat lah ya, supaya nanti kerjanya juga happy sesuai minat dan bakat masing-masing. Nanti inilah diarahkan. Oke, begini nih untuk pertanian, begini untuk kurang lebih seperti itu. Nah, tadi yang belajar bahasa Jepang itu berapa bulan jadi, Mas? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Dan untuk pelatihan keterampilannya? Untuk pelatihan keterampilannya itu 1 bulan. 1 bulan, jadi total kurang lebih? Total kurang lebih 4 bulanan. 4 bulanan untuk ya? mendapatkan sampai ke sertifikasi skill. Nah, terus ada 14 sektor perusahaan ya? Nah, ini perusahaan-perusahaannya yang bonafit nggak nih yang di Jepang? Wih, belum tahu. Apa aja? Coba bocorin dulu dong di spill. Nah, kita itu sudah bekerja sama dengan kurang lebih 80 perusahaan di Jepang. Wow. Itu perusahaannya memang ya Mbak tahu Nissan. Nissan tahu dong. Nah, ada di situ Panasonic. Tahu dong. Mazda. Wah. Itu yang bikin chasisnya Pajero itu anak-anak dari wah, kita juga. Ini perusahaannya jadi bukan kaleng-kaleng ya? Bukan. Bukan kaleng-kaleng perusahaan. Nggak ada perusahaan yang bikin kaleng, nggak ada. no play gitu, no play gitu perusahaannya. Benar-benar yang bonafit dan juga sudah punya reputasi yang sangat baik ya. Dan bahkan kita bisa ketemu dalam kehidupan sehari-hari, Nissan mobil, Panasonic peralatan rumah tangga dan lain-lain ya. Betul. Oke. Dan itu juga kita memang banyak sih perusahaan di Jepang, tapi nah inilah salah satu ininya kita tuh, jadi kita milih-milih Mbak perusahaan di sana juga. Jadi kita juga butuh kerja, tapi ya gue pilih-pilih juga. Iya dong, harus yang begini, ketika perusahaannya di sana kurang bonafit atau misalkan perusahaannya abal-abal atau misalkan ya kan ada juga lah di sana mungkin yang kayak begitu. Ya lebih baik kita tolak untuk bekerja sama dengan mereka. Karena itu tadi kita kan membawa anak-anak bangsa kita nih. Betul. Ini perwakilan Indonesia loh, pahlawan devisa loh. Iya, duta Indonesia gitu kan, duta bangsa di bawah sana, kasihan. Makanya kita pilih-pilih perusahaan yang bagus-bagus lah, yang keren-keren gitu. Biar itu tadi kesejahteraannya terjamin. Ya segalanya lah bagus gitu. Ini juga sekaligus untuk menghapus stigma negatif tentang pekerja migran Indonesia yang beredar di masyarakat ya, Gigi-san. Nah, itu kalau dulu kan, kalau sekarang namanya PMI ya, pekerja migran Indonesia. Kalau dulu itu kan identiknya sama TKI, tenaga kerja Indonesia gitu. Tapi ya sekarang dirubah paradigmanya untuk lebih ke PMI lah. PMI ya. Karena kalau dulu kan mau kemana keluar negeri, TKI, kesannya kan gimana gitu. Padahal ya diplomat juga sebenarnya TKI, semua pekerjaan. Betul. Yang diakui warga negara Indonesia di luar negeri sebenarnya TKI juga. Cuma sekarang frasenya berubah ya, jadi pekerja migran Indonesia ya. Nah, terus siapa aja nih Gigi-san yang bisa berangkat untuk kerja di Jepang? Terus syaratnya apa aja? Susah nggak sih gitu? Ini yang saya makanya ini kesempatan ini sangat terbuka luas untuk angkatan kerja Indonesia. Kenapa? Karena persyaratannya itu bisa dibilang relatif mudah. Dia cukup lulus SMA. Itu dia sudah bisa berkesempatan untuk pergi ke Jepang. SMK juga bisa ya? SMA sederajat. SMA sederajat dia sudah bisa pergi ke Jepang. Tapi ya dengan syarat itu tadi mengikuti pelatihan bahasa dulu, kemudian mendapatkan sertifikasi bahasa dan skill. Baru dia bisa berangkat gitu. Background apapun, misalkan ya itu tadi saya bilang SMK-nya misalkan elektronik, mau SMK pertanian, mau SMK apapun itu bisa. Istilahnya nyebrang sektor perusahaan pun nggak apa-apa, asalkan sesuai minatnya ya. Kita bisa milih gitu. Betul. Ya mau kerja di mananya ya. Betul. Nah syaratnya sebetulnya ya syaratnya itu aja Mbak. Jadi mereka bisa bahasa Jepang, kemudian tadi dia punya sertifikasi bisa bahasa Jepang dengan sertifikasi R4 itu, kemudian punya sertifikasi skill untuk program Tokutegino. Kemudian ya sehat jasmani, fisik itu mas standar lah ya. Dan persyaratan administratif ininya standar KTP, KK dan lain sebagainya. Gitu ya. Begitu. Nah, rasio keberhasilan murid-murid untuk lolos berangkat ke Jepang nih sejauh ini berapa persen? Kita di sini kalau yang sudah sih alhamdulillah kita tidak ada yang gagal karena dia tidak memenuhi kriteria. Maksudnya tidak karena tidak mendapat pekerjaan gitu, kemudian
wah sudah dia mengundurkan tidak lolos misalnya. Kebanyakan memang ada beberapa kasus yang tidak lolos itu karena pas mendekati keberangkatan tahunya kena penyakit yang menular kayak TB gitu itu. Faktor-faktor eksternal lah ya. Faktor-faktor eksternal. Tapi secara kemampuan, secara intelijen sebetulnya mumpuni gitu. Mumpuni. Karena sebelum masuk ke sini pun sudah disaring ya, jadi putra-putri terbaik bangsa gitulah ya Mas ya. Oke, mungkin ada tips-tips nggak nih Gagisan buat Isotomo semua supaya tetap semangat dan juga supaya mungkin cita-cita untuk bekerja di Jepangnya ini semakin nyata, terpampang nyata gitu. Tipsnya sih apa ya? Sebetulnya modal awal untuk untuk Isotomo bisa pergi ke Jepang itu modal awalnya itu adalah niat dan motivasi. Ketika niatnya kuat, ketika motivasinya kuat, sesusah apapun itu pelajaran, sesusah apapun tantangan dan rintangannya, dengan motivasi yang kuat, dengan niat yang kuat itu semua akan dilalui. Gitu. Nah itu tadi itu yang pertama. Yang keduanya ya kami juga di sini sensei-sensei kami adalah kebanyakan sensei-sensei ex Jepang juga Mbak. Jadi mereka sudah punya pengalaman tentang kehidupan di Jepang itu seperti apa, kemudian apa sih nanti di Jepang itu kayak gimana dan lain sebagainya. Nah itulah yang ditransfer dari sensei kami ke siswa yang kita didik gitu. Agar mereka betul-betul paham, digambarkan gitu suasana di Jepang itu nanti seperti apa. Jadi mereka terbayang lah sedikit banyaknya mereka akan terbayang nanti di Jepang itu bakal begini. Termasuk di kampus kita juga itu sudah dibiasakan ke anak-anak itu untuk memilah-milah sampah. Kan kalau di Jepang begitu. Sampah itu kan kalau di kita sampah itu mau plastik mau kertas mau apa terus aja satu tempat gitu. Kalau di Jepang kan enggak. Yang plastik di sini, yang kertas di sini, yang pokoknya tempat sampahnya itu sampai 4 atau berapa ya? Tempat sampah banyak. Nah, itu sudah kita biasakan. Oke, jadi bukan cuma belajar bahasa Jepang, tapi juga soft skill, keterampilan untuk bekerja dan juga supaya kita bisa survive hidup di Jepang dan menyesuaikan pola hidup orang Jepang gitu ya. Betul. Juga budaya Jepang kan budaya Jepang paham tahu sendiri dengan strike-nya waktu. Gitu. Betul. Harus tepat waktu. Disiplin. Sama di kita pun begitu. Jadi ketika misalkan jam 8 ini waktunya makan. Ketika anak-anak tahu jam 8, wih jam 8, saya belum pakai kerudung, saya belum pakai apa-apa, lagi sambil lari mengejar jam 8. Nah, kita biasakan seperti itu. Kalau misalkan dia tidak melenceng melanggar waktu, ya ada sanksinya. Ini kan untuk kebaikan murid-murid juga dong supaya bisa hidup di sana secara disiplin ya. Sanksinya juga enggak ini amat sih, 3 bulan kurungan dan pasal berapa ya itu ya? Gitu enggak kok sanksinya ya. Ya ini manusiawi lah ya, kayak murid-murid di sekolah pada umumnya gitu. Wah keren-keren banget jadi tipsnya. Jadi begitu dididik di sini, terus juga berangkat dan kembali ke Indonesia diharapkan bukan cuma taraf hidupnya aja yang meningkat dan menambah devisa negara, tapi juga punya soft skill ya. Jadi bisa belajar budaya Jepang juga, budaya disiplinnya atas kerjanya gimana. Dan diharapkan setelah kembali juga bisa menularkan ke teman-teman dan juga angkatan muda kerja Indonesia juga jadi lebih berkualitas lagi. Jadi dampak latennya seperti itu. Keren banget Gagisan. Makasih atas waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Tadi juga tips-tipsnya tuh menarik banget ya. Semoga ini bisa menjadi bahan bakar semangat buat Isotomo sekalian untuk belajar bahasa Jepang dan soft skill dan lainnya supaya bisa berangkat untuk kerja di Jepang. Nah, oke Gagisan, terima kasih atas waktunya untuk Pecha-Kucha Iso hari ini. Dan setelah ini, Isotomo jangan kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi kuis setelah video berikut ini. Sejak 2019, Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui program visa Specified Skilled Worker atau Tokute Gino untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dan berkualitas di 14 bidang industri pekerjaan. Dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang berbakat, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan karir secara global. Tak bisa dipungkiri,
bahwa para calon tenaga kerja ini memiliki kendala perbedaan bahasa dan budaya. ISO hadir sebagai pusat standarisasi dan penyedia kurikulum pelatihan bahasa Jepang dengan melakukan standarisasi kurikulum, program kelas, dan pengajar yang direplika dan dikerjasamakan dengan lembaga vokasi seperti LPK dan BLK komunitas di wilayah Indonesia. Bersama-sama, kami memperluas kesempatan bagi masyarakat muda Indonesia untuk menambah ilmu, pengalaman, dan menjadi tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan siap bekerja di Jepang. ISO memiliki program kelas yang dirancang untuk persiapan mengikuti program Tokutei Ginong dalam waktu yang singkat. Dimulai dari pelatihan dasar bahasa dan budaya di negara Jepang, bimbingan ujian CF Test Level A2, sampai pelatihan skill test Tokutei Ginong, melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Jepang sesuai standar yang diberlakukan oleh perusahaan penerima. Program kelas ISO didasari dengan 3 nilai utama: intelligent, skill, dan power. ISO percaya bahwa wawasan luas, keterampilan tinggi, serta jiwa dan raga yang kuat dibalut dengan usaha yang gigih adalah kunci utama. Balik lagi dengan saya, jangan bosan ya, karena kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu segmen quiz. Nah, jadi ada 5 pertanyaan seputar materi belajar dan juga pecakuca ISO hari ini gimana. Tadi udah merhatiin kan? Pokoknya kalau udah merhatiin sesi pembelajaran dan pecakuca ISO tadi, sesi talk show-nya, pasti gampang banget ya jawabnya. Karena hadiahnya ini ada total Rp500.000 buat 5 orang yang berhasil menjawab dengan cepat dan juga benar. Oke, jadi bukan cuma cepat menjawabnya, tapi juga jawabannya benar dong. Nanti jadi masing-masing pemenang akan mendapat Rp100.000 dalam bentuk saldo e-wallet. Bisa dengan OVO, GoPay, dan lain-lain. Nanti disesuaikan ya. Cara menjawabnya gampang banget. Cukup acungkan tangan secara virtual melalui fitur raise hand yang ada di bawah aplikasi Zoom Isotomo sekalian ya. Nanti yang paling cepat mengangkat tangan dengan fitur raise hand akan kita kasih kesempatan untuk menjawab, dan jika jawabannya benar, dialah pemenangnya. Oke, siap-siap semuanya? Siap-siap jarinya di keyboard buat raise hand? Siap-siap ya? Kita buka pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, kata benda bahasa Jepang terdiri dari kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, istilah kata benda dalam bahasa Jepang adalah, ayo resen yang cepat. Ayo. Udah pada ketemu kan fitur raise hand-nya di mana? Itu ada di bagian reactions. Nah, oke, wah ini udah banyak nih yang raise hand nih. Yang paling cepat ada Sulhat ya. Oke, boleh kita persilakan Sulhat untuk menjawab pertanyaan pertama. Jangan lupa mikrofonnya diaktifkan ya, kalau nggak nanti kita nggak bisa dengar jawabannya. Silakan Sulhat, jawabannya apa nih jadi? Istilah kata benda dalam bahasa Jepang. Halo. udah lower hand ya tadi ya. Oke, kita switch ke peserta berikutnya yang mengangkat tangan paling cepat. Ada Muhammad Perwira Aswin Saputra. Pada Muhammad Perwira Aswin Saputra, silakan unmute dulu supaya kita bisa dengar jawabannya nih. Oke. Gimana? Udah bisa unmute mikrofonnya? Saya ingatkan sekali lagi untuk Muhammad Perwira Aswin Saputra. Nah, udah aktif nih audionya. Halo. Halo. Halo, Perwira atau Aswin dipanggilnya nih. Jawabannya apa jadi? Halo, boleh kita cek audio sekali lagi?
Sepertinya nggak ada suaranya ya ini ya. Oke, Halo, kita halo. hitung. Oh ada, oke. Gimana Perwira Aswin Saputra? Dipanggilnya apa nih? Wira. Perwira. Ya. Oke, jawabannya apa? Jadi apa sih istilah kata benda dalam bahasa Jepang? Hon atau noto? Gimana, Sensei? Jawabannya betul gak? Mohon diulang lagi. Hon atau noto? Ternyata kata saya jawabannya salah, sayang sekali ya. Oke, kita langsung ke peserta berikutnya yang mengangkat tangan paling cepat. Kedua ada Novita Wisdawati Ranuntu. Boleh diaktifkan mikrofonnya supaya bisa menjawab. Kepada Novita Wisdawati. Kita akan hitung ya sampai 5 ya. Kepada Novita Wisdawati Ranuntu. Oke, udah nyala audionya. Jadi jawabannya? Messi. Messi. Halo? Halo, oke. Jawabannya? Messi, Kak. Messi, betul! Yeay! Selamat buat Novita Wisdawati yang sudah bisa menjawab pertanyaan kuis pertama dengan benar. Jadi Novita mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Selamat ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Buat teman-teman isotomo semua, lebih baik jangan jawab pertanyaan di Q&A-nya, nanti malah ngasih bocoran ke peserta lainnya. Nanti jawabannya silakan diutarakan kalau saya sudah menyebutkan namanya dan mempersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Kosakata bahasa Jepang oyogu. Oyogu artinya adalah, ayo raise hand lagi, raise hand. Oke. Yang paling cepat Eka Maulana Yusuf. Kepada Eka Maulana Yusuf, boleh diaktifkan mikrofonnya untuk menjawab oyogu. Kita akan hitung sampai 5 ya. Untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menjawab. 1, 2. Oke. Jadi oyogu adalah artinya? Halo. Halo. Oke, kita bisa mendengar suaranya. Gimana dengan jawabannya? Apa arti dari oyogu? Berenang, Sensei. Berenang. Yeay, jawabannya betul. Selamat buat Eka Maulana Yusuf yang sudah bisa menjawab pertanyaan kedua dengan benar dan mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, untuk semua peserta boleh lower hand dulu nggak? Supaya kita bisa balik lagi ke awal nih, cepet-cepetan siapa? Lower hand semua udah ya? Belum. Jangan raise hand dulu ya. Kita harus turunin dulu. Mungkin bisa diklik lagi menu reactions terus pilih lower hand supaya kita startnya bareng-bareng nih, bisa fair dan juga adil guys ya nggak? Oke, udah lower hand semua ya. Pertanyaan ketiga, siap-siap. Apa arti dari pera-pera? Pera-pera. Oke, kita udah dapet peserta yang mengacungkan tangan paling cepat. Siapakah dia? Operator boleh row yang paling atas. Oke, dengan Wahyu Maulana Akbar. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Pada Wahyu Maulana Akbar, bisa ask to unmute. Kita akan hitung sampai 5 ya. Oke. Silakan udah di-unmute ya. Silakan Wahyu jawabannya. Berbicara bahasa asing. Berbicara bahasa asing. Gimana Sese? Sayang sekali kurang tepat. Maaf sekali ya. Kita langsung ke peserta berikutnya dengan Rahmayanti Patarani. Kepada Rahmayanti Patarani silakan mengaktifkan mikrofonnya dan menjawab dengan benar. Kita akan hitung dalam 5 hitungan. Kepada Rahmayanti Patarani
silakan mengaktifkan mikrofonnya dan menjawab ya. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, wah sayang sekali kita harus skip lagi nih. Ke peserta berikutnya ada Irfan Adila. Pada Irfan Adila, mohon untuk mengaktifkan mikrofonnya dulu. Halo. Halo. Halo Irfan, bisa mendengar saya? Halo. Nggak ada suaranya ya? Oke, pas, sayang sekali. Kita switch ke peserta berikutnya. Ada Rizky Putra. Kepada Rizky Putra, silakan mengaktifkan mikrofonnya nih. Ayo, arti kata pera-pera. Halo Rizky. Halo, Hai, oke. Jadi apa nih arti dari pera-pera? belajar. Halo, Halo. Ya, Pelajaran gimana? bahasa Udah siap Jepang. dengan jawabannya? siap. Oke, jadi arti dari pera-pera adalah Pelajaran bahasa Jepang yang lembut dan menarik. sayang sekali jawabannya kurang tepat. Kita skip lagi ke pertanyaan ke peserta berikutnya dengan Zulkifli. Untuk Zulkifli, ayo unmute dulu. Kita nyalain mikrofonnya supaya bisa jawab. Halo Zulkifli. Hai, tes. Oke, saya bisa mendengar suaranya. Silakan dengan jawabannya. Pere-pere itu fasih berbahasa asing. Betul! Selamat untuk Zulkifli yang bisa menjawab pertanyaan ketiga dengan benar. Jadi pera-pera itu adalah fasih ya. Oke, sebelum kita beralih ke pertanyaan keempat, silakan lower hand semuanya dulu supaya kita bisa start ya bareng-bareng ya. Oke, di lower hand dulu semuanya ya. Oke, ayo kita lower hand dulu soalnya kalau ada yang raise hand nanti kita nggak lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa arti dari kata iso dan maknanya? Jadi bukan artinya aja tapi maknanya ya. Oke, kita udah banyak yang raise hand. Atas nama Chandra, silakan dinyalakan mikrofonnya. Halo Chandra. Kita hitung bersama ya. Dalam 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Sayang sekali kita ke peserta berikutnya. Dimas Aditya Pratama. Ayo Dimas Aditya Pratama, boleh diambil. Halo Kak. Nah, oke, halo. Jadi gimana jawabannya? Apa Ya, arti iso, dari kata iso dan maknanya? Artinya bersama-sama. Bisa bermakna dengan bersama-sama kita bisa mencapai tujuan kita. Oke, jawabannya betul sekali. Ini ketahuan yang merhatiin tadi pecah-pecah Ya. Isa. Selamat ya, mendapatkan Terima kasih, satu Kak. iwala sebesar Rp100.000. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kuis hari ini. Boleh lower hand semuanya dulu supaya kita bisa masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pasti ini lebih gercep dibanding semuanya karena ini pertanyaan terakhir hari ini dan kesempatan terakhir untuk mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Lower hand dulu semuanya ya, karena kalau masih ada yang raise hand, saya nggak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana, udah lower hand semua? Yang paling atas bisa di lower hand dulu. Oke, pertanyaan kelima. Apa 3 landasan dari iso Jepang itu sendiri? Nah, ini nih agak sedikit nih, ini kayaknya pertanyaannya lumayan sulit ya. Oke, kepada peserta yang paling cepat mengangkat tangan Muhammad Sultan ya, Muhammad Sultan. Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Halo. Sultan. Terdengar? Sudah siap dengan jawabannya? Apa 3 landasan dari iso Jepang? Ini referensinya gampang banget ya, dari video iso yang sering banget diputar.
landasannya itu yaitu untuk menyediakan tenaga kerja orang Indonesia, lalu memenuhi kebutuhan tenaga kerjaan di Jepang, dan yang ketiga untuk menunjang hidup yang lebih baik. Sayang sekali jawabannya kurang tepat. Jadi gimana kita skip ke peserta berikutnya ya. Dengan Trisna Maulana. Silakan mengaktifkan fitur mikrofonnya kepada Trisna Maulana. Ya, Oke, gimana Trisna? Udah siap dengan jawabannya? Ya, halo Kak. Jadi apa jawabannya? 3 landasan dari ISO Jepang. Skill intelektual, Ini siapa ya Kak? keterampilan. Sayang sekali, kurang tepat jawabannya. Coba kita cari peserta lain yang siapa tahu bisa menjawab dengan tepat. Kita skip dulu. Selanjutnya kepada Muhammad Fitran Tumenggung. Ayo kita unmute dan aktifkan mikrofonnya. Muhammad Fitran Tumenggung. Kita hitung sama ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke, Muhammad Fitran Tumenggung sudah siap dengan jawabannya? Halo. Loh, kok malah ada yang nyanyi? Bukan ya? Oke, sayang sekali kita harus skip lagi nih ke peserta berikutnya. Dengan Suprianton. Kepada Suprianton silakan mengaktifkan mikrofonnya. Halo, yang pertama, sudah dengan jawabannya Suprianton? sudah. Oke, jadi jawabannya adalah Yang pertama intelijen, kedua skill, ketiga power. Itu dia yang betul. selamat Suprianton bisa menjawab pertanyaan terakhir dalam sesi kuis kita hari ini. Selamat ya buat kelima pemenang yang tadi sudah menjawab dengan benar. Sudah kita data dan nanti akan kami kontak. Jadi tinggal tungguin aja, akan ada staf dari ISO Jepang yang akan menghubungi teman-teman pemenang semua dan akan mengirimkan hadiah berupa masing-masing saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Selamat semuanya. Tuh kan, jadi kalau merhatikan pelajaran dari Sensei dan juga Pecha-Kucha ISO tadi kita ngobrol-ngobrol, pasti bakalan gampang banget jawab pertanyaannya. Jangan berkecil hati buat yang belum menang kuis hari ini. Kita masih ada kuis-kuis berikutnya dalam pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya siapkan diri buat fokus memperhatikan materinya ya. Nah, Isotomo nggak kerasa nih kuis hari ini menutup perjumpaan kita hari ini. Makasih banyak atas perhatian dan juga antusiasme Isotomo semua dalam ISO Online Class hari ini. Saya Egit Hapsari mewakili segenap tim ISO Jepang pamit undur diri. Sampai jumpa di ISO Online Class pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishoni Iko Ishoni Gonggaro. Adong orang iso, orang bisa makan di Jepang. Adong pan makanan Jepang, mene mlebu iso. Kalau mengenal pegawai ke Jepang, masuk ISO tuh lah, ada kata yang lain. ISO, pakamnya. Iso pala untung, iso bisa tonji. Suluku salah nasang, kemurre ko minang majama di Jepang, tama ko iso, kure semangat. Molonain ke Jepang masuk iso. Sukses, semangat Bang ISO Jepang. Beli noya ke Jepang, ayo atau gabung Kak ISO. ISO hebat, ISO bravo. Iso kok hebat pisan. Kalau naik berangkat ke Jepang, ikon melalui ISO. ISO, mantap kali ah. Horas! ISO, ayo berjuang bareng-bareng. Adong orang iso, orang bisa makan di Jepang. Adong pan makanan Jepang, mene mlebu iso. Kalau mengenal pegawai ke Jepang, masuk ISO tuh lah, ada kata yang lain. ISO, pakamnya. Iso pala untung, iso bisa tonji. Suluku salah nasang, kemurre ko minang majama di Jepang, tama ko iso, kure semangat. Molonain ke Jepang masuk iso. Sukses,
Semangat Mang Iso Jepang. Beli wayar ke Jepang. Ayo atuh gabung Kak Iso. Iso hebat, Iso bravo. Iso kok hebat pisan. Walau naik berangkat ke Jepang, ikon melalui Iso. Iso, mantap kali ah. Horas! Iso, ayo berjuang bareng-bareng. Adong orang nang iso, orang bisa makan ke Jepang. Adong pan makanan Jepang, mene mlebu nang iso. Kalau mengenal pegawai ke Jepang, masuk iso tulah, ada kata yang lain. Iso, pakamnya. Iso pala untung. Iso bisa